apalagi Allah. Kenal Firaun? Tahu namanya aja gitu ya. Baik. Firaun itu kan saya sering katakan, maaf, makhluk paling zalim yang dilestarikan dalam Al-Quran. Yang diabadikan bukan hanya namanya, Pak. Dan ingat ya, itu bukan nama asli, itu gelar yang melekat pada satu jabatan. Raja Mesir, Faraoh, bahasa Arabnya Firaun. Ini memberikan pesan kepada kita, hati-hati dengan jabatan. Kalau tak mampu mengelola, bisa berpotensi menjadi zalim. Maka ditunjukkanlah sebuah kisah, dan solusinya itu indahnya Quran. Saya mau gambarkan gini aja lah. Maaf ya, Firaun itu satu-satunya makhluk di muka bumi yang lantang mengatakan dan mengaku sebagai Tuhan. Dan diabadikan kalimatnya di Quran. Ana rabbukumul a'la. Nanti ada lagi Namrud yang kedua di kisah Al-Baqarah itu. Ya, di ayat ke-258 sampai 259. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim. Tapi Firaun lebih daripada itu. Langsung mengatakan, ana rabbukumul a'la. Saya Tuhan kalian, Tuhan kalian yang paling agung. Satu-satunya makhluk di muka bumi dan di lisannya mengaku Tuhan. Dan belum pernah sampai sekarang saya dengar ada manusia mengaku Tuhan. Di KTP sih ada orang namanya Tuhan tuh. Di KTP pernah saya lihat tuh. ya kan? Ya kan? Pernah ya? Ada yang tulisannya Tuhan kan? Itu kalau dibaca cepat jadi aneh tuh. Ya Tuhan, 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 Tuhan. Tuh, aduh. Ya, tapi nggak ada orang ngaku. Orang paling sekarang, semaju-majunya sekarang, paling banter ngaku Nabi. Aku Nabi. Ya, pernah sih ada malaikat Jibril yang ngaku pernah malaikat tuh LE kan? Ya, dan pernah minta izin gubernur terdahulu di Jakarta untuk mendaratkan malaikat Jibril di Monas tuh. LE. Kita tangkap polisi. Itulah kita dukung ya. Polisi kita jangankan teroris, malaikat ditangkap tuh ya. Diberikan pembinaan, telah meninggal. Ya, beberapa waktu lalu. Tapi paling tinggi pengakuannya malaikat. Firaun aku Tuhan. 2, hobinya bunuh orang. Disampaikan akan ada seorang bayi yang kemungkinan mengganggu singgasandamu, keluar dekrit. Apa dekritnya? Dampingi seorang ibu yang tengah mengandung oleh satu prajurit, bekali langsung dengan pisau. Ya, kalau Anda baca ada Al-Bidayah wan Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir. Ya, Anda kalau buka di jilid yang kedua, ya, di halaman 10 paling kanan sebelah atas tuh. Itu dikisahkan bagaimana perjuangan ibundanya Musa alaihissalam menghindari kejaran dan intel-intelnya Fir'aun pada saat itu yang siap mengeksekusi. Jadi perintahnya jelas. Nanti diabadikan di Al-Baqarah ayat 49. Wa idz najjaynakum min ali fir'aun yasumunakum su'al azab. Disebut oleh Quran sebagai seburuk-buruknya hukuman, seburuk-buruknya siksaan. Dampingi, kalau lahir perempuan bebaskan. Tapi kalau lahir laki-laki, sembelih langsung di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Dan cara menyembelihnya pakai zabaha. Zabaha itu jatuhkan dulu, sembelih. Ya, makanya Nabi mengatakan idza dzabhtum fa ahsinu dzibhah untuk hewan. Kalau kalian menyembelih hewan sembelihan, ya seperti sapi, kerbau, kambing dan sejenisnya, kan dijatuhkan dulu ya. Jatuhkannya yang halus tuh, makanya ada tekniknya. Tapi unta tidak menggunakan kalimat zabaha, digunakan kalimat nahara. Fasalli lirabbika wanhar. Nahara itu menyembelih tanpa menjatuhkan. Makanya unta nggak dijatuhkan, unta tuh langsung dalam berdirinya. Tapi kayak kambing, kerbau dan sejenisnya, jatuhkan dulu, itu baru disembelih. Kalau menjatuhkannya kencang dan digorok berkali-kali, itu menggunakan tasydid. Dzabbaha yudzabbihu. Saking bencinya Fir'aun, kalimatnya di Quran dilukiskan dengan kata dzabbaha yudzabbihu. Yudzabbihuna abna'akum. Kalau benar lahir laki-laki, banting ke bawah, gorok berkali-kali di hadapan ibu yang baru melahirkannya. Itu kita kalau ngajinya tuh, menggunakan pendekatan itu. Kejamnya luar biasa. Yang ketiga, sifatnya itu cepat marah. Dan kalau sudah marah, taruhannya nyawa. Saya nggak suka dengan rambut orang itu. Pisahkan kepala dari badannya tuh. Jadi bukan nyuruh-nyukur, Mas. Untung antum gak hidup zaman Firaun tuh. Alhamdulillah. Bukan disuruh dicukur, pisahkan kepala dari badannya. Makanya Nabi Musa itu, sebelum berangkat kan doa dulu, minta sama Allah. Diabadikan di surah Taha. Rabbi syrahli wa yassirli wahlul 'uqdatam yafqahu. Ya Allah, lapangkan hatiku. Kenapa minta dilapangkan? Takutnya kalau nggak lapang cepat tersinggung. Orang kalau hatinya sempit, ya orang bertindak sedikit saja kan marah kan? Musa itu kan statusnya Nabi alaihi salam. Kalau Nabi marah, keluar kalimat dikit, ini nyebelin, ya Allah mati aja sekarang, meninggal Firaun.
Nggak ada hikmah. Nggak ada hikmah dakwahnya. Karena itu minta Rabbi syrahli wa yassirli. Karena tahu Fir'aun itu pemarah. Dan kalau sudah marah itu luar biasa. Maaf ya, Fir'aunnya Fir'aun. Catat kalimat ini. Fir'aunnya Fir'aun. Tuh, mengaku Tuhan, hobi bunuh orang, tindakannya kejam, tetap diberi kesempatan untuk beriman. Tetap diberi kesempatan untuk beriman. Dan indahnya cara mengajaknya. Si Fir'aunnya tetap diperintahkan oleh Allah, Nabi Musa alaihissalam, bukan hanya beliau, bahkan pendampingnya Nabi Harun alaihissalam. Fir'aunnya diutus dua nabi, Musa dan Harun. Bagaimana cara datangnya? Surah Taha, surah ke-20 ayat 43 sampai 44. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Musa dan Harun datanglah kepada Fir'aun. Dia sudah mulai menyimpang dari kedudukannya. Jadi Quran itu tidak menyoal jabatan, tapi menyoal penyimpangan yang tidak tepat dalam jabatan, karena akan membahayakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar.